Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia, NIM 19111019T dari Prodi Farmasi Universitas Kader Bangsa, Palembang. Yang saya hormati, Ibu Dr. Andes APT Suhatri MS selaku penguji. Yang saya hormati, Ibu APT Nurmila Sari PhD selaku pembimbing dan penguji. Yang saya hormati, Ibu Nia Azahra M.Fam selaku pembimbing dan penguji. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya tentang analisis tingkat kepuasan pasien rawat jalan terhadap pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi Puskesmas Nagasuida, Palembang. Latar belakang. Yang pertama ada pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang bermutu merupakan pelayanan yang dapat menimbulkan kepuasan terhadap setiap pasien, di mana tata cara penyelenggaraan pelayanannya sesuai dengan standar dan kode etik yang telah ditetapkan. Yang kedua ada kepuasan pasien. Kepuasan menjadi bagian penting dalam pelayanan kefarmasian sebab kepuasan pasien menjadi tujuan pelayanan kefarmasian yang berguna untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Yang ketiga ada Puskesmas Nagasuida Palembang. Puskesmas Nagasuida Palembang dipilih dalam penelitian ini karena belum adanya yang meneliti tentang analisis tingkat kepuasan pasien rawat jalan di instalasi farmasi Puskesmas ini. Ini sama salah. Bagaimana pengaruh kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati, penampilan, tenaga farmasi dalam pelayanan kefarmasian, serta karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir pasien rawat jalan di Puskesmas Nagasuida Palembang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati, penampilan, tenaga farmasi dalam pelayanan kefarmasian, serta karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir pasien rawat jalan di Puskesmas Nagasuida Palembang. Kerangka konsep dan hipotesis, variabel independen terdiri dari kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan penampilan. Variabel dependen, tingkat kepuasan pasien. Untuk hipotesisnya, ada pengaruh antara kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan penampilan tenaga farmasi dalam pelayanan kefarmasian terhadap kepuasan pasien rawat jalan di instalasi farmasi Puskesmas Nagasuida Palembang. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian analitik kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Waktu dan tempat penelitian pada bulan Agustus 2021 di instalasi farmasi Puskesmas Nagasuida Palembang. Populasi dan sampel. Untuk populasinya, seluruh pasien rawat jalan yang mendapatkan pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi Puskesmas Nagasuida Palembang dengan jumlah sampel 88 pasien. Cara pengumpulan datanya menggunakan data primer. Cara pengolahan datanya menggunakan fasilitas komputer SPSS dan Microsoft Excel 2016. Langkah-langkah pengolahan data meliputi editing, coding, entry data, dan cleaning. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat. Hasil penelitian, yang pertama ada gambaran sampel. Populasi yang diteliti adalah seluruh pasien rawat jalan yang mendapatkan pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi Puskesmas Nagasuida Palembang dengan jumlah 715 pasien yang dijadikan sampel sebanyak 88 responden. Hal ini telah sesuai dengan kriteria inklusi pengambilan sampel. Untuk usia, responden yang berusia paling banyak pada usia 26-35 tahun sebanyak 26 pasien dengan persentase 29,55%. Untuk jenis kelamin, responden yang berjenis kelamin paling banyak yaitu perempuan sebanyak 64 pasien dengan jumlah persentase 72,73%. Untuk pendidikan terakhir, responden yang paling banyak adalah pendidikan terakhir SMA sebanyak 45 pasien dengan persentase 51,14%. Untuk analisis univariat, untuk distribusi frekuensi kehandalan cukup puas sebanyak 8 orang dengan persentase 9,1%, puas 57 orang dengan persentase 64,8%, sangat puas 23 orang dengan persentase 26,1%. Untuk distribusi frekuensi ketanggapan, cukup puas 7 orang dengan persentase 8,0%, puas 57 orang dengan persentase 64,8%, sangat puas 24 orang dengan persentase 27,3%. Untuk distribusi frekuensi jaminan, cukup puas dengan 1 orang dengan persentase 1,1%, puas 56 orang dengan persentase 63,6%, sangat puas 31 orang dengan persentase 35,2%. Untuk distribusi frekuensi empati, cukup puas 2 orang dengan persentase 2,3%, puas 58 orang dengan persentase 65,9%, sangat puas 28 orang dengan persentase 31,8%. Untuk distribusi frekuensi penampilan,
cukup puas 1 orang dengan persentase 1,1%, puas 50 orang dengan persentase 56,8%, sangat puas 37 orang dengan persentase 42,0%. Untuk distribusi frekuensi kepuasan, cukup puas 2 orang dengan persentase 2,3%, puas 63 orang dengan persentase 71,6%, sangat puas 23 orang dengan persentase 26,1%. Untuk analisis bivariat, di mana analisis bivariat ini digunakan untuk melihat tabulasi silang responden berdasarkan kehandalan. Untuk cukup puas, ada 2 orang, puas 63 orang, sangat puas 23 orang. Dengan menggunakan uji C-square yang didapatkan 55,190 value. Untuk tabulasi silang responden berdasarkan ketanggapan, sangat puas 23 orang, puas 63 orang, cukup puas 2 orang. Dengan uji C-square yang didapatkan 74,529 value. Untuk tabulasi silang responden berdasarkan jaminan, sangat puas 23 orang, puas 63 orang, cukup puas 2 orang. Dengan uji C-square yang didapatkan 92,975 value. Tabulasi silang responden berdasarkan empati, cukup puas 2 orang, puas 63 orang, sangat puas 23 orang. Dengan uji C-square yang didapatkan 71,278 value. Untuk tabulasi silang responden berdasarkan penampilan, cukup puas 2 orang, puas 63 orang, sangat puas 23 orang. Dengan uji C-square yang didapatkan 86,058 value. Penutup, kesimpulannya, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pelayanan kefarmasian terhadap kepuasan pasien rawat jalan dengan hasil uji C-square untuk dimensi kehandalan diperoleh value sebesar 0,055, ketanggapan 0,074, jaminan 0,092, empati 0,071, dan dimensi penampilan 0,046 kurang dari 0,1, sehingga dari masing-masing dimensi HO ditolak dan HA diterima. Maka dapat dinyatakan ada pengaruh pelayanan kefarmasian terhadap kepuasan pasien rawat jalan di Puskesmas Nagaswida, Palembang. Yang kedua, karakteristik responden berdasarkan usia, yaitu paling banyak berusia dengan rentang usia 26-35 tahun, sebanyak 26 orang dengan persentase 29,55%, berdasarkan jenis kelamin, yaitu paling banyak dengan berjenis kelamin perempuan, sebanyak 64 pasien dengan persentase 72,73%, dan berdasarkan pendidikan terakhir, sebanyak 45 orang dengan persentase 51,14%, dengan tingkat pendidikan SMA. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan pengaruh pelayanan kefarmasian terhadap kepuasan pasien agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.